Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah sahabat sehat, pada kali ini kita akan membahas mengenai pterygium. Apa itu pterygium? Nah jika Anda pernah melihat lapisan tipis yang berbentuk seperti sayap kecil di bagian putih dalam mata kita, nah itulah pterygium. Nanti akan kita bahas lebih jelasnya apa itu pterygium dan bagaimana sih cara pencegahannya, cara penanganannya. Nah ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber cantik yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dokter Putri. Halo dokter. Hai. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat luar biasa. Perjalanan ke sini aman lancar dokter? Aman lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah aman lancar ya. Nah pemirsa dan juga Dokter Putri juga sudah hadir bersama kita Dokter Junia. Halo dokter. Halo. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Sudah lama tidak jumpa ya. Iya, sudah lama tidak jumpa. Dedek sehat di rumah dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Perjalanan ke sini aman lancar? Sedikit padat merayap. Padat merayap ya di pagi-pagi. Pagi-pagi. Hampir weekend ini ya dokter hampir ya. weekend, masih jam-jam sibuk ya. Masih jam-jam sibuk. Baik dokter Junia dan juga dokter Putri, hari ini kita membahas mengenai pterygium. Nah ini bisa dibilang banyak yang mengenali tapi juga bisa dibilang banyak yang belum mengenali. Nah ini kalau Julia baca-baca itu memang bentukannya seperti lapisan tipis di bagian putih dalam mata. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih itu pterygium ini? Mungkin bisa dokter Putri silakan. Iya. Oke, jadi hari ini kita bahas salah satu penyakit di bagian mata ya, karena mata itu juga organ yang vital. Jadi materi ini akan sangat penting dan insya Allah bermanfaat untuk masyarakat di rumah. Jadi pterygium itu adalah penyakit pada bagian mata. Benar tadi yang Julia bilang, ada selaput, dia tipis. Nanti tergantung lagi grade-grade-nya untuk tingkat keparahannya. Yang jelas selaput itu harusnya tidak ada, tetapi lama-kelamaan dia menutupi bagian dari kornea dan juga bisa menutupi bagian dari pupil mata yang akhirnya nanti mempengaruhi penglihatan gitu. Tapi nanti berdasarkan grade-nya, ada yang parah, ada yang ringan, dan tata laksananya pun juga nanti berdasarkan grade-nya. Untuk pencegahannya nanti kita bahas di depan. Sebenarnya kita harus tahu dulu yang menyebabkannya itu apa. Jadi kita nanti setelah kita tahu yang menyebabkannya apa, baru kita tahu pencegahannya akan seperti apa. Gitu. Iya, jadi mungkin ini bisa dikatakan ada stadiumnya seperti itu ya dok ya. Tapi ini ke dokter Junia ya, ini tuh bisa disembuhkan atau gimana dok? Oke, kalau untuk penyembuhannya itu tergantung grade-nya. Nanti bisa, kalau masih awal-awal itu bisa. Tetapi kalau sudah mengganggu penglihatan, memang tetap bisa disembuhkan, tapi beberapa menyisakan gejala sisa. Begitu. Dan hal ini kadang orang beranggapan pterygium itu udah penyakit yang tidak mengganggu gitu. Tapi mereka kadang lupa, ternyata lama-lama nanti akan mengganggu. Walaupun tidak menyebabkan kematian, tetapi dia bisa menyebabkan kecacatan. Kecacatan berarti total gitu cacatnya? Tergantung stadium. Tergantung stadium. Jadi yang intinya dia mengganggu, menghalangi penglihatan. Tapi terburuknya bisa dikatakan ini fatal ya dok ya? Fatal gitu cacatnya kalau memang sudah buruk sekali misalnya? Iya, jadi sangat mengganggu penglihatan karena dia jaringan yang seperti yang kata dokter Putri harus tidak ada, dia ada menutupi penglihatan kita. Begitu, karena kan kalau di mata kita lihat kan ada lubang hitam kecil itu ya, kalau dia sampai menutupi itu jadi sangat terganggu. Luar biasa juga berarti dampaknya ya. Nah berarti ini Julia dan juga pemirsa harus benar-benar menyimak karena ini kesannya seperti kurang penting tapi penting sekali ya. Betul. Baiklah pemirsa, mari kita simak bersama. Mungkin bisa langsung dokter Junia silakan. Oke, kita mulai ya. Oke, ini materinya pterygium. Nah sebelum kita masuk, ini contoh gambaran awalnya. Nanti ini grade berapa nanti akan dijelaskan di belakang. Itu kelihatan ya, pterygium itu suatu jaringan yang berada di putih mata yang kayak sayap gitu. Memang normalnya itu biasanya dari pinggir yang dekat hidung ke tengah, tapi tidak menutup kemungkinan juga dari pinggir yang satu lagi. Tapi kebanyakan dari pinggir yang hidung, dekat hidung, nanti tumbuh ke mata. Nah, pterygium ini nama kerennya itu surfer eye.
Jadi biasanya orang yang suka surfing. Oh iya. Oke. Kita daerah pesisir, pekerjaan nelayan yang terkena sinar UV tinggi itu juga sering. Gitu. Atau pekerjaan-pekerjaan yang memang terpapar UV tinggi juga mempengaruhi. Tuh, ini kelihatan ya. Oke, kebetulan yang ini matanya contohnya agak keruh juga tuh di dalamnya. Double tuh sakitnya ya. Oke, itu ada tumbuh. Nanti ada juga yang tumbuh seperti ini, bukan hanya ini. Ada satu lagi dia berbeda tapi mirip. Tidak serupa tapi mirip aja. Gitu. Nanti di belakang kita bahas. Oke. Nah, ini contohnya ya. Nanti pemeriksaan itu ada nampak cahaya disinari kan? Iya. Kita lihat pakai sinar. Oh, ada nggak benar gitu. Udah sampai mana batasnya. Ini pemeriksaan sederhananya. Nanti pemeriksaan yang lebih advance atau yang lebih prepare ya, itu dilakukan oleh dokter mata pakai alat khusus namanya slit lamp. Oke. Definisinya dong, definisi pterygium apa? Dia merupakan pertumbuhan jaringan fibrovaskular. Dari fibrin dan ada pembuluh darahnya, vaskularnya. Berbentuk segitiga, khasnya ya segitiga atau menyerupai sayap. Walaupun bisa sebelah mata, tapi biasanya kejadiannya kiri dan kanan. Gitu. Tidak menutup kemungkinan di sebelah dulu atau sebelahnya lebih lambat menyusul, itu bisa. Karena paparan sinar UV jarang hanya di sebelah mata saja, pasti terpapar dua-duanya. Gitu. Pertumbuhan pterygium dimulai dari konjungtiva bulbar, melewati limbus dan dapat mencapai kornea. Nah, ini maksudnya apa? Dia mulai dari yang putih sini makin lama terus sampai menutupi kornea. Nah, disitulah nanti penglihatan kita terganggu. Sehingga mengakibatkan gangguan visus. Visus itu tajam penglihatan. Nah, salah satu pemeriksaannya nanti adalah pemeriksaan tajam penglihatan. Karena tidak menutup kemungkinan pterygium juga, kemudian ada katarak juga, begitu. Karena beberapa penyakit mata penyebabnya kurang lebih hampir sama. Jadi dia bisa memicu dua penyakit sekaligus. Ditambah lagi usia sudah lanjut. Gitu. Pterygium ada, katarak ada, begitu ya. Kemudian gangguan visus ada, minuskah, pluskah, begitu. Oke. Lesi pterygium lebih sering terjadi pada limbus nasal. Maksudnya adalah tepi yang dekat hidung. Tepi yang dekat hidung, kalau kita mau periksa sendiri, lihat di kaca nih, nanti pemirsa di rumah ada nggak ya saya? Bisa bercermin, matanya ditarik sedikit, kemudian lihat lurus ke depan, itu nanti bisa kelihatan kalau dengan cahaya. Tapi untuk grade-nya, penata laksanaannya, itu memang harus dengan resep dokter nantinya. Begitu. Oke. Dibandingkan dengan temporal, maksudnya dari pinggir sebelahnya ya, memang dari arah mata arah ke tengah mata. Tadi dokter juga menyebutkan bahwa selain katarak, terus juga usia yang sudah menua juga potensial sekali terkena pterygium ini ya dok ya. Nah sebetulnya yang bisa terkena pterygium ini dari usia kalangan berapa aja sih dok? Mungkin anak-anak juga ada. Nanti bisa dijawab usai jeda pariwara berikutnya dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.